Selamat datang di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keris yang cocok bagi panjenengan yang ingin memiliki keris atau ingin mengkoleksi keris dengan harga yang terjangkau, namun masuk ke dalam kategori keris yang sepuh dan orisinil. Ya, seperti ini untuk tampilan daripada warangkanya. Bisa dilihat dari warangkanya, dia masuk ke dalam gaya Yogyakarta. Mulai dari deder dengan model taman ngabean dan dengan bahan kayu cemara. Lalu dilengkapi dengan mendak widengan, motifnya widengan dengan bahan kuningan cor atau kuningan yang dicetak, dan juga dengan garap yang bagus untuk sandangannya. Dia sudah rapi, sudah siap simpan secara keseluruhan, dan jika kita perhatikan pada bagian jinjingan juga sudah presisi. Jadi keris masuk ke dalam warangka sudah sangat presisi. Tidak ada rongga, tidak ada lubang, dan juga tentunya tidak sesak atau tidak sempit seperti itu. Dan yang mencolok dari warangkanya tentunya adalah motif kendit. Motif kendit yang dimiliki oleh warangka dari keris ini. Warangkanya dia terbuat dari bahan kayu pinisium, yang ada motif kenditnya. Untuk deder ini baru, mendak juga baru, dan juga sandangannya secara keseluruhan baru semua, mulai dari deder, mendak, pelokan juga baru. Lalu pendoknya dari bahan kuningan, model bunton, motif lunglungan, ini juga baru. Satu set dari keris ini sandangannya baru semua, saya pasangkan baru. Tetapi di luar daripada termasuk dalam kategori warangka baru, tetapi keris ini sudah cukup wangun jika panjenengan ingin hendak koleksi. Dan tentunya keris-keris seperti ini saya peruntukkan untuk panjenengan yang memang baru pemula atau baru awal mengkoleksi keris, serta orang-orang yang hasrat untuk memiliki kerisnya tinggi namun terbatas oleh dana atau anggaran yang ada. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa jika kita menggeluti hobi keris, itu tentunya tidak akan kita mengatakan bahwa keris itu atau hobi keris itu cukup dengan budget yang sedikit seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam isi dari warangkanya. Kita juga akan lihat apakah keris yang akan kita bahas pada kali ini itu sepadan dengan harga yang kita tawarkan. Dan tentunya keris ini saya maharkan tidak tinggi, karena hanya cukup Rp750.000 saja panjenengan sudah bisa memahari keris ini. Oke, saya buka terlebih dahulu.
sudah terlihat jelas keris apa yang sedang kita bahas. Pamornya muncul, besinya sudah pasti sepuh, dan juga dapur daripada keris ini adalah tilam upih. Keris lurus dengan rician gandek polos atau gandek lugas. Lalu ada tikel alis, pecetan, dan tanpa serawean, tanpa odo-odo, tanpa greneng. Polos semuanya. Jadi hanya ada 3 rician utama, gandek lugas, tikel alis, dan pecetan. Oke. Ini yang jenengan saksikan adalah kondisi bilah kering. Tentunya seperti biasa, saya akan memperlihatkan keris dalam kondisi bilah basah karena diolesi dengan minyak. Seperti itu. Sebelumnya, untuk pamor yang dimiliki oleh keris ini masuk ke dalam pamor wasutah, yang dengan kata lain pamor beras wutah. Sebenarnya jika tidak putus, ini bisa dimasukkan ke dalam pamor wengkon isen. Tetapi karena ada beberapa bagian tepi atau wengkonnya yang putus, jadi saya masukkan pamor dari keris ini adalah waswutah. Untuk filosofi dan makna daripada pamor waswutah bisa panjenengan cari di literasi yang beredar di internet. Tentunya sudah banyak sumber yang membahas tentang filosofi dan makna daripada pamornya. Dan juga panjenengan masih bisa untuk meng-cross check atau mencari literasi lebih lanjut pada buku-buku keris yang sudah banyak beredar di pasaran. Seperti itu. Untuk tangguhnya sendiri ini masuk ke dalam tangguh Tuban. Seperti biasa, material bilah, material besi, pamor, dan bajanya, serta rancang bangun yang dibawa oleh keris ini memang kuat sekali atau erat sekali dengan ciri khas daripada tangguh Tuban. Seperti itu. Jadi cocok bagi panjenengan barang siapa yang memang keterbatasan dana atau memiliki kesulitan perihal anggaran. Jika hendak ingin memahari sebuah keris, maka ini adalah salah satu alternatif yang sangat terjangkau. Coba bayangkan panjenengan mengeluarkan uang Rp750.000 mendapatkan keris yang sepuh. Tidak memalukan jika ingin diperlihatkan kepada sanak saudara ataupun kerabat panjenengan dan teman-teman panjenengan. Dia utuh, kategorinya utuh. Kategori utuh. Pamornya jelas, tidak ada pamor yang tidak enak dipandang. Jadi walaupun keris ini maharnya relatif murah, tapi masih enak jika kita lihat, masih bisa kita nikmati secara visualnya. Seperti itu. Untuk lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi pengukuran dimensi, keris tilam upih pamor wasutah tangguh Tuban ini memiliki proporsional yang normal, dan juga tentunya akan kita ukur nanti pada bagian bilahnya, panjang bilahnya, serta panjang gonjo, dan juga kita akan buka dedernya. Kita akan buka deder supaya kita melihat dan menyaksikan bagaimana kondisi serta keutuhan dan ukuran dari deder tilam upih pamor wasutah tangguh Tuban ini. Ya, seperti ini kondisi dari pesi. Kondisi dari pesi keris tilam upih pamor wasutah tangguh Tuban. Sepuh ya,
orisinil. Besinya juga masih orisinil, tanpa ada sambungan. Untuk besi sendiri dia memiliki ukuran di 7,6 cm. Tergolong ke dalam besi yang masih utuh. Lalu ini akan saya rapikan terlebih dahulu, dan juga kita akan masuk ke dalam sesi pengukuran bilah dan juga gonjonya, serta akan kita lanjut untuk prosesi pemberian minyak. Ya, sudah saya rapikan. Saatnya kita ukur terlebih dahulu untuk bilahnya. Bilah dari keris ini memiliki ukuran panjang di 34,5 cm. 34,5 cm. Masih kategori normal untuk ukuran keris Tuban. Dan juga gonjonya memiliki panjang di 7,6 cm. Jadi sama seperti besinya. Oke, seperti itu. Lalu akan saya lanjut kepada pemberian minyak. Dan tentunya sebelum saya olesi dengan minyak, akan saya perlihatkan sekali lagi bilah keris tilang upih pamor wos wutah tangguh Tuban sepuh orisinil. Terlihat ya untuk pamornya, besinya. Oke, seperti itu. Dan ini penampakan atau tampilan di saat setelah diberi minyak. Bisa dibandingkan terlebih dahulu pada bagian sor-soran. Seperti ini setelah diberi minyak. Sangat muncul sekali untuk material besinya. Cakep. Seloroknya. Gradasi warna antara besi bajanya juga sangat nyaman untuk dilihat. Dan ini pada bilah yang sama sebelum saya beri minyak. Jadi bisa dilihat untuk perbandingan kondisi basah dengan kondisi kering, dimana seperti biasa pada tulisan aji di saat kondisi basah maka akan muncul potensi maksimal daripada materialnya. Dan dengan harga Rp750.000 jenengan sudah bisa mendapatkan keris orisinil, sepuh, dan nyaman untuk dilihat. Cakep sekali. Oke, saya olesi minyak secara keseluruhan terlebih dahulu. Iya. Begini tampilan secara keseluruhannya.
Oke. Seperti biasa. Jika panjenengan tertarik atau minat dengan keris ini, bisa langsung hubungi saya secara pribadi, boleh melalui WhatsApp yang sudah nomornya tertera pada deskripsi di bawah, dan juga bisa pantau sosial media kami baik TikTok, Instagram, ada di Dunia Keris nama username-nya, atau bisa juga panjenengan cek di website resmi kami jika ingin melihat keris yang kami maharkan yang lainnya. Mahar daripada keris ini bukan sebuah candaan, tetapi saya harapkan sebagai salah satu sarana saya bisa menjembatani panjenengan yang memang gemar dan tertarik sungguh terhadap Tosanaji, supaya bisa mendapatkan keris yang benar, dalam artikan memang bisa dibuktikan secara otentik untuk orisinil dan kesepuhannya. Jadi saya harapkan dengan adanya kami Dunia Keris yang memaharkan keris dengan harga-harga low, harapannya bisa memberikan panjenengan sebuah kelegaan di saat panjenengan berkeinginan untuk mengoleksi keris maupun Tosanaji yang lainnya dengan budget yang terbatas. Seperti itu. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih terhadap panjenengan yang memang mengikuti channel ini serta selalu mensupport, mendukung, baik like, komen, atau bahkan subscribe-nya. Itu semua sangat berarti bagi pertumbuhan channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari pertama hingga saat ini, dan semoga bisa bertemu pada video selanjutnya. Semoga kami juga bisa terus menghadirkan konten-konten seputar pertosanajian, baik keris, tombak, pedang dengan model dimaharkan ataupun model literasi. Seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam rahayu, rahayu, rahayu.